Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya konsumen dan pengetahuan. Karya Tantowi Yahya dan Rifki Nahar. Judul pertama, yaitu definisi sumber daya konsumen. Definisi dan jenis-jenis sumber daya yang perlu kita ketahui. Pertama-tama, kita mesti paham apa itu sumber daya konsumen. Sumber daya konsumen adalah semua pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seorang konsumen yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dibeli oleh konsumen. Sumber daya konsumen terhadap pembelian terkait dengan pendapatan yang didapat setiap konsumen. Tinggi atau rendahnya pendapatan konsumen mempengaruhi pengeluaran mereka terhadap suatu barang. Nah, sumber daya konsumen adalah semua pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seorang konsumen yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dibeli oleh konsumen. Sumber daya konsumen terhadap pembelian sangat terkait dengan pendapatan yang didapat setiap konsumen. Tinggi atau rendahnya pendapatan konsumen sangat mempengaruhi pengeluaran mereka terhadap suatu barang yang ingin dibeli. Itu menurut Perli Iswanto SEMM. Nah, di sini sumber daya konsumen ada 3 macam. Yang pertama, sumber daya ekonomi. Yang kedua, sumber daya sementara. Dan yang ketiga, sumber daya kognitif. Pertama, sumber daya ekonomi. Apa sih sumber daya ekonomi itu? Jadi, sumber daya ekonomi adalah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki baik yang tergolong sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat. Nah, ngomong-ngomong, tadi kita membahas sumber daya alam. Nah, di sini sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang potensial untuk diperbarui. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya ini pada dasarnya meliputi sumber daya alam yang mensuplai energi seperti minyak, gas alam, uranium, batu bara, serta mineral yang non-energi seperti misalnya nih, tembaga, nikel, aluminium, dan lain-lain. Sumber daya alam jenis ini adalah sumber daya alam dalam jumlah yang tetap berupa deposit mineral di berbagai tempat di muka bumi. Sumber daya alam jenis ini bisa habis baik karena sifatnya yang tidak bisa diganti oleh proses alam maupun karena proses penggantian alamiahnya berjalan lebih lambat dari jumlah pemanfaatannya. Yang kedua, ada sumber daya alam yang potensial untuk diperbarui. Yaitu kategori sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam yang bisa habis dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat. Namun demikian, lambat laun akan dapat diganti melalui proses alamiah, misalnya nih, pohon-pohon di hutan, rumput di padang rumput, deposit air tanah, udara segar, dan lain-lain. Sumber daya alam ini, keberadaannya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka untuk mendorong, mempercepat, dan menunjang proses pembangunan suatu wilayah. Yang kedua, ada sumber daya sementara. Sumber daya sementara adalah sumber daya yang bisa menghemat waktu. Keinginan manusia ingin membeli barang dan jasa yang tujuannya pasti menghemat waktu yang ada. Nah, ada 2 jenis barang nih yang berhubungan dengan penggunaan waktu yang diinginkan. Yang pertama, barang yang menggunakan waktu. Produk yang memerlukan pemakaian waktu dalam mengkonsumsinya. Contohnya, kita menonton TV, memancing, bermain golf, bermain tenis, tidur, perawatan pribadi, bahkan pulang dan pergi. Yang kedua, barang yang menghemat waktu. Nah, produk yang menghemat waktu memungkinkan konsumen meningkatkan waktu leluasa mereka. Contoh nih, seperti oven dan microwave, pemotong rumput, dan fast food. Yang ketiga, ada sumber daya kognitif. Sumber daya kognitif adalah sumber daya perencanaan dan pengambilan keputusan seorang konsumen terhadap apa yang ingin dibelinya.
Judul kedua yaitu definisi pengetahuan. Fungsi-fungsi pengetahuan dalam perilaku konsumen. Nah, apa sih pengetahuan konsumen itu? Nah, pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Nah, menurut Ujang Sumarwan, pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Nah, kita akan belajar apa aja sih pengetahuan konsumen. Jadi pengetahuan konsumen itu ada 3 macam. Pertama, pengetahuan produk. Kedua, pengetahuan pembelian. Ketiga, pengetahuan pemakaian. Ada 3 macam pengetahuan konsumen tadi. Yang pertama, pengetahuan produk. Jadi pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko, dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko tersebut. Pengetahuan konsumen cenderung lebih senang mengunjungi toko yang sudah dikenalnya untuk berbelanja, karena telah mengetahui di mana letak produk di dalam toko tersebut. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk berbelanja atau melakukan pembelian. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk berbelanja karena konsumen bisa menghemat waktu dalam mencari lokasi produk. Yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian yaitu suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Nah, agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, tentunya konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Yang kedua, ada kandungan pengetahuan. Dalam kajian McKinsey mendefinisikan kandungan pengetahuan sebagai jumlah, keupayaan sumber tenaga manusia, aset dan pengamalan kepemimpinan, modal teknologi dan maklumat, hubungan kerjasama, harga intelek, stok maklumat, serta kebolehan untuk berkongsi pembelajaran dan penggunaan yang boleh digunakan untuk menjaga kekayaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, ada organisasi pengetahuan. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian loh. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli akan tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Nah, di sini ada 3 organisasi pengetahuan. Pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Yang ketiga, pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk kepada konsumen. Yang keempat, mengukur pengetahuan. Nah, bagaimana sih cara mengukur pengetahuan? Karena cara yang paling nyata dalam mengukur kemampuan pengetahuan adalah menilai secara langsung isi ingatan. Nah, perlu diingat nih, konsumen yang pintar tentunya memiliki pengetahuan tentang produk yang akan dibelinya. Pengetahuan konsumen akan suatu produk sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil, yaitu membelinya atau tidak. Hal itu sangat penting nih untuk diketahui sales atau pemasar, karena keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen sangat tergantung pada pengetahuan konsumen itu sendiri. Nah, di sini ada 3 cara mengukur atau menilai pengetahuan konsumen tentang produk yang wajib diketahui nih oleh pemasar. Yang pertama, cara mengukur subjektif, yaitu seberapa banyak sih responden atau tingkat pengertian konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, cara objektif,
yaitu seberapa banyak informasi atau jenis informasi mengenai pengetahuan produk yang benar-benar tersimpan dalam memori konsumen. Yang ketiga, experience, yaitu seberapa banyak pengalaman atau pengetahuan konsumen terhadap produk berdasarkan jumlah pembelian atau penggunaan produk. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.